Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Senang sekali rasanya, sudah 2 bulan lebih aku nggak nge-youtube sama sekali. Jadi ceritanya di konten kali ini, karena aku juga belum makan siang, to be honest, aku juga belum sarapan pagi. Sorry, aku nggak tahu teman-teman bisa dengar suara aku ini atau enggak, karena kebetulan di luar lagi hujan gede banget, tapi aku harap suara aku kedengeran, oke? Dan di sini rencananya konten kali ini, insya Allah sebenarnya nggak penting-penting amat sih, tapi rasanya juga penting buat diobrolin. Karena untuk ngobrolin ini aja aku butuh waktu sekitar 3 bulan untuk mempertimbangkannya, apakah ini pantas untuk menjadi konten atau tidak. Jadi setelah aku pikir-pikir, ada baiknya kita deep talk sambil nemenin aku makan. Ceritanya, do not judge me please. Aku tahu ini makanan gak sehat, tapi entah kenapa aku lagi pengen banget rasanya nonton film sambil makan Indomie, sambil menikmati secangkir dark chocolate dari Starbucks. Jadi, so yeah, let's start. Real conditionnya itu sebenarnya seperti ini. Do not judge me. Aku lagi nonton review film yang mau aku tonton. Terus ini aku ada setting minum dan yang lainnya. Jadi sambil makan ya teman-teman. Oh iya, belum minum. Jadi sebenarnya konten kalinya aku buat karena banyak banget yang nanya, baik dari DM dan komentar. Komentar di YouTube sih dikit ya, tapi DM-nya agak banyak. Jadi yang pertama nanya kenapa aku hiatus lama nggak buat konten. Mohon maaf sebelumnya karena satu dan lain hal. Alhamdulillah kan per Januari aku ada mendapatkan 3 posisi, sebenarnya 2 posisi secara official di kampus, tapi ada 1 posisi lagi Head of International Office yang juga aku handling. Terus karena banyak kesibukan, jadinya aku hiatus untuk beberapa bulan. Aku sebenarnya banyak buat video, tapi nggak sempat editing. Wait, sambil makan, gigitan pertama buat kalian. Ya, mie udah dingin. Terus jadi intinya aku hiatus itu 2 bulan karena kerjaan banyak banget, bener-bener banyak. Literally aku cuma tidur 4-5 jam dan aku ngerasa nggak cukup. Aku bolak-balik sakit, bolak-balik ngedrop, bolak-balik agak dikit-dikit demam. Tapi biasanya kalau tidurnya agak cukup langsung sehat lagi. Terus yang kedua, tadi aku udah bilang aku sibuk karena ada beberapa pekerjaan direktorat. Tapi insya Allah per 1 Juni aku resign dari kerjaan karena nanti aku ceritain, alhamdulillah aku udah fokus sama penelitian aku. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu aku, hai, nama aku Aura. Ini channel aku, Salkaura Official Channel. Yang belum subscribe boleh tolong dibantu subscribe. Aku adalah seorang dosen, aku adalah seorang content creator, aku adalah seorang mahasiswa S3 di Universitas Sumatera Utara. Dan alhamdulillah dengan background yang aku miliki, aku banyak mensuggest orang-orang, mengadvise orang-orang di bidang financial seperti itu. Dan alhamdulillah dengan background yang aku miliki, dengan lulus beberapa beasiswa dan yang lainnya, aku berharap ilmu yang aku sebarkan melalui video YouTube ini bisa berguna untuk rekan-rekan semua. So do not judge me if you guys see anything wrong in this video. Just please comment in the comment section below, jadi aku bisa memperbaiki kedepannya untuk lebih baik lagi. Dan aku harap suaraku dengar teman-teman seperti itu. Jadi sebenarnya selama 2 bulan ini karena kesibukan dan yang lainnya tidak bisa buat YouTube, sebenarnya aku juga mengalami I'm mentally drained. Jadi kayak secara mental kita tuh kayak lagi ngedown gitu loh, saking banyaknya. Cuman tidur 4-5 jam, kerjaan bener-bener, apalagi aku kan lagi S3. Insya Allah bulan ini aku seminar proposal, insya Allah. Jadi aku
bener-bener exhausted gitu, bener-bener capek banget, dan aku ada beberapa anxiety. Sebenarnya ini bukan tentang uang ya, alhamdulillah Allah selalu memberikan uang dan segalanya, tapi ini sebenarnya lebih ke basic, lebih ke mental kita. Jadi kalau kita tahu, coba teman-teman boleh berpikir sekarang sambil aku ngunyah dulu. Apa sih yang menjadi anxiety teman-teman? Apa sih yang menjadi apa ya, semacam keresahan yang teman-teman rasakan? Kenapa teman-teman rasa? Coba boleh dipikirkan dulu sambil aku ngunyah. Udah ada yang tahu? Nah, sama sebenarnya aku juga kayak gitu. Maaf ya, sebenarnya nggak bawa sambil makan sih, tapi aku pengen aja, pengen ngobrol sambil makan. Anxiety aku sebenarnya, keputusan yang aku pilih ini benar nggak sih? Karena di tengah, dulu kan aku bisa dikatakan budak korporat ya. Kemudian aku berusaha mengabdi untuk negeri melalui jalan sebagai tenaga pendidik, aka dosen gitu. Di tengah perjalanan, aku merasa ada yang hilang dari diri aku. Hilangnya seperti ini, do not think negatively but think widely. Kalau kita di company, kita biasa bergerak cepat. Kalau kita di company, ritme kita itu push the tempo gitu loh. Semua harus serba cepat, semua harus on position, semua harus target gitu. Jadi mau nggak mau kita terbentuk menjadi seseorang yang perfeksionis. Differently dengan di universitas, kayaknya memang universitas namanya universitas ya, tenaga pendidik. Hidupnya itu kan lebih calm, lebih tenang, dan itu yang sebenarnya aku cari tadinya. Tapi belakangan aku kehilangan jiwa jiwa menantang gitu, jiwa adventure aku gitu. Paham kan maksudnya? Jadi ada yang hilang, walaupun ini yang aku mau, kehidupan yang tenang, tapi tetap ada yang hilang, rasanya seperti itu. Dan di saat rasa itu datang, aku kangen, intinya aku kangen sama suasana kantor, push the tempo di kantor, karakter perfeksionis yang aku punya, achieving target monthly gitu. Jadi, dan ritme yang mungkin berbeda, tidak ada yang salah, tapi mungkin ritmenya saja yang berbeda. Tiba-tiba datang beberapa tawaran dari berbagai perusahaan, dan itu benar-benar aku sampai harus tahajud, aku sampai harus, ya Allah, ini sebenarnya godaan atau gimana? Aku pengen mengabdi untuk negeri, tapi di satu sisi dosen itu hidupnya itu sibuk-sibuk, tapi ada yang hilang gitu, jiwa adventure kita hilang gitu. Aku ngerasanya kayak gitu, nggak tahu kalau yang lain, mohon maaf kalau salah. Dan di situ aku memikirkan kembali, sebenarnya aku punya, nah itu dia beberapa yang harus teman-teman punya. Teman-teman harus punya support system. Support system itu adalah orang-orang yang berada selalu di samping teman-teman ketika teman-teman susah ataupun senang. Jadi kalau aku, kebetulan support system aku itu alhamdulillah ada dua. Selain Allah yang pertama, keluarga, sebenarnya yang bisa itu yang benar-benar support system itu satu kakek aku, tapi kebetulan udah nggak ada, almarhum Pak Pung. Terus yang kedua itu ada salah seorang sahabat, bahkan lover juga belum tentu bisa menjadi seorang support system gitu. Itu sekelas lover ya. Jadi kita benar-benar support system itu adalah orang yang precisely know what we are, who we are. Benar-benar dia tahu siapa gitu, kita, karakter kita gimana. Jadi dia bilang, ini hidup yang kamu pengen, tetaplah istiqomah. Biasanya kamu itu, dia ngomong ke aku gitu ya, kamu itu signalnya lebih cepat daripada kejadiannya. Jadi misalnya aku pengen sesuatu nih, pengen beli laptop baru. Aku nggak tahu kenapa aku pengen beli laptop baru, tapi aku memang benar-benar aku merasa aku butuh gitu. Ternyata 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, rezeki banyak alhamdulillah ngalir, dan ternyata di rezeki itu membutuhkan laptop baru gitu. Paham ya maksudnya? Jadi signalnya itu lebih cepat sampai ke aku dibandingkan dengan kejadiannya gitu. Jadi ibaratnya kita punya intuisi yang kita tidak ketahui apa yang di masa depan, tapi kita punya feeling gitu loh. Nah, alhamdulillah aku memiliki support system yang luar biasa. Dan balik lagi semuanya, ketika aku berpikir gundah, biasanya penghilang gundah itu, percaya nggak percaya ya, aku selalu pergi ke masjid setengah jam, itu aku merenung, aku nulis di buku, aku baca Quran biar jiwa aku tenang.
lagi buat konten, ini lagi video. Terus sudah kayak gitu, sampai mana tadi? Sorry, sambil makan ya. Oh, ke masjid setengah jam biar jiwa aku tenang. Aku baca Quran. Semua itu kita harus sujud. Kita harus minta ke Tuhan. Kita harus minta, kalau agama Islam Allah ya. Apapun agama kalian, whatever your religion is. Balik lagi kita harus minta sama Tuhan. Kita harus minta sama Allah. Ya Allah, yang mana yang sebenarnya baik buat aku. Jadi orang tuh jangan sombong. Apapun yang udah didapatkan, kembalikan lagi ke Allah. Karena tidak ada yang bisa kita dapatkan kalau Allah nggak meridoi. Intinya seperti itu. Dan ternyata, secara jujur aku bilang 3 minggu yang lalu, mulai dari 3 minggu yang lalu itu aku lagi kayak yang, kenapa sih dunia ini gak ada yang ngerti gue gitu. Gue udah capek, gue udah mati-matian, tidur gue cuma 5 jam, gue udah setengah mati kerja gitu, S3 dan yang lain bla 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 bla. Kalau mau merepet intinya gitu. Tapi gak ada yang bisa ngertiin kita gitu loh. Kita minta waktu untuk break time aja, kayak gue mau istirahat, gue butuh tenang, gue butuh liburan ke satu tempat, itu nggak bisa gitu, dengan berbagai macam halangan gitu, dari berbagai aspek gitu ya. Terus, dan alhamdulillahnya aku berpikir gini, 3 minggu yang lalu sebenarnya aku exhausted ya. Terus aku mikir, ya Allah, sebenarnya apa yang aku mau? Tolong berikan jalannya ya Allah. Terus aku bilang, aku jauh sebelum ada pengumuman atau hasil apapun, aku bilang kayak gini sama salah satu pimpinan di universitas aku. Bu, Pak, sepertinya saya akan mengundurkan diri. Saya akan berkeliling Indonesia untuk melakukan penelitian saya. Saya juga butuh waktu untuk semacam me time gitu loh. Aku pengen lepas sebentar dari kerjaan, biar aku bisa menemukan diri aku dan passion aku yang tadinya aku pengen gitu, yang aku sempat hilang gitu. Itu aku ngomong pagi. Dan alhamdulillah, tahu nggak apaan? Allah itu maha baik, maha baik, maha baik. Allah itu maha luar biasa baik. Itu kan pagi ya, aku ngomong gitu, aku izin gitu ke pimpinan-pimpinan aku di universitas. Dan malamnya, alhamdulillah banget. Tebak dong apaan? Yang udah tahu boleh tolong komen dong. Hmm? 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 Bener banget. Alhamdulillah, di malam harinya aku dapat kabar. Alhamdulillah, jadi aku kan ada ikut lomba, bukan lomba sih, ada ikut seleksi pembiayaan hibah disertasi oleh pemerintah. Jadi kan kalau kayak S1 itu ada skripsi, S2 itu ada tesis, S3 itu ada disertasi. Jadi untuk yang S2 dan S3, tesis dan disertasi itu kalau penelitiannya bagus bisa disubmit. Kalau memang pemerintah oke, pemerintah akan mendanai pemerintah akan mendanai penelitian kalian. Jadi aku sudah susun RAB, rencana anggaran biaya, aku sudah susun proposal dan yang lainnya. Aku minta izin sama dosen pembimbing aku, promotor aku, semuanya. Bu, Prof, boleh nggak saya ikut ini? Alhamdulillah itu Allah maha baik banget sih. Aku mendapatkan promotor dan co-promotor, profesor aku luar biasa mengizinkan aku untuk ikut seleksi proposal pembiayaan dana hibah disertasi. Alhamdulillah, proposal aku lulus. Dan intinya, tadinya kan aku bilang, aku kayak butuh liburan tenang, aku mau fokus kuliah dulu, tapi aku butuh kayak refreshing gitu. Butuh bener-bener duduk diam di atas gunung di pinggir pantai gitu loh, pegang laptop ngerjain penelitian aku tapi di gunung di pantai gitu loh. Paham kan maksudnya ya? Jadi otak kita tenang, kita fokus gitu. Dan ternyata Allah itu maha baik. 3 minggu itu aku stres gara-gara orang tua aku nggak ngizinin aku nemenin mahasiswa aku yang dapat beasiswa ke luar negeri ke Eropa. Tadinya kan aku planningnya keliling Eropa di Juli dan Agustus. Tapi ternyata kan orang tua nggak ngizinin, makanya 3 minggu itu aku ngerasanya kok dunia nggak ada yang ngertiin aku sih gitu. Dan ternyata Allah tuh maha baik banget. 3 minggu setelah itu, beberapa hari yang lalu, hari Selasa malam,
pengumuman. Alhamdulillah, hibah disertasi, aku mendapatkan hibah disertasi atas nama dosen aku ya, promotor aku. Tapi alhamdulillah aku mendapatkan pembiayaan hibah disertasi. Artinya penelitian aku didanai oleh pemerintah. Dan yang aku anggarkan di situ adalah, toh nggak apa, biaya kos-kosan Jawa, Bali, Lombok, biaya tiket pesawat, biaya kereta api, biaya ke lapangan, akomodasi, dan yang lainnya. Wah, full. Di jurnal mana, semua biaya, semua aku biayain. Alhamdulillah, memang jumlahnya nggak terlalu besar. Untuk penelitian itu sendiri, S3, kalaupun approve oleh pemerintah, hibah disertasi, jadi kayak beasiswa gitu loh, beasiswa hibah disertasi gitu, itu didanai maksimum 60 juta gitu. Kan alhamdulillah banget ya didanain pemerintah gitu loh. Itu untuk keliling Indonesia, untuk jalan-jalan, bukan jalan-jalan, untuk keliling Indonesia, untuk kumpulin data. Itu tepatnya. Dan itu passion aku itu pengen jadi peneliti, aku pengen jadi dosen, aku banyak cita-cita yang memang aku udah pendam dari awal, dan itu target aku gitu loh. Ada satu lagi yang nggak bisa aku obrolin di sini, cita-citaku. Tapi intinya secara garis besar aku pengen jadi peneliti, aku pengen jadi dosen, aku pengen jadi profesor. Jadi aku berusaha straight on the way gitu, straight on the road gitu. Jadi berada di jalan yang benar. Dan percayalah, pesan dari video ini adalah deep talk-nya. Aku nggak tahu ya yang lain bagaimana, tapi berusahalah berpositif thinking, berusahalah untuk selalu berpikir baik kepada Allah. Renungi sebenarnya Allah merencanakan apa sih gitu. Pasti Allah udah merencanakan yang terbaik buat aku. Kenapa kemarin orang tua aku nggak ngizinin aku ke London untuk nemenin mahasiswa aku? Kenapa kemarin aku nggak diizinin sama orang tua aku untuk keliling Indonesia dengan penelitian aku sendiri, dengan dana pribadi aku sendiri. Jadi sebelum aku dapat pembiayaan hibah disertasi itu, katakanlah gampangnya beasiswa hibah disertasi ya, aku mau pakai dana pribadi untuk keliling Indonesia, tapi orang tua aku nggak ngizinin gitu. Terus alhamdulillah, ini dari pemerintah, dari kementerian, otomatis kan orang tua kita nggak bisa nolak. Otomatis kan memang kita harus pergi karena kita udah didanain gitu. Dan artinya Allah udah punya jalan yang terbaik buat kita. Sambil aku makan, sebetulnya masih banyak, tapi kayaknya aku udah mulai kenyang. Last bite. Jadi intinya, dari pesan video ini, harapannya semua teman-teman yang nonton video ini bisa lebih menghargai hidup, berpositif thinking, menganalisa kenapa sih jadi seperti ini, aku salah apa, Tuhan merencanakan apa buat aku. Selalu berpositif thinking dan berbaik sangka sama Allah gitu. Insya Allah Allah juga akan memberikan kita yang terbaik untuk kita dengan jalannya gitu. Dan buat teman-teman yang mau tanya sama aku, misalnya Kak gimana sih caranya, kayak kakak bilang tadi, lolos pembiayaan hibah disertasi, boleh komen di bawah. Kalau misalnya banyak yang komen yang minta sama aku, Kak tolong buatin dong syarat-syaratnya apa biar penelitian aku didanai pemerintah, biar banyak banget keren-keren pokoknya program pemerintah yang sekarang. Nadiem Makarim itu, Kementerian Pendidikan itu keren-keren, bagus, aku sangat salut dengan beliau. Kalau ada yang mau tanya-tanya gimana caranya lolos pembiayaan hibah disertasi, beasiswa, dan kemarin jadi totally 2 tahun ini alhamdulillah aku dapat 3 beasiswa. 1 beasiswa keunggulan dari Kementerian Pendidikan Indonesia sekitar hampir 200 juta. Kemudian yang kedua, aku dapat beasiswa untuk kuliah 1 semester sertifikasi di Harvard dan di University System of Maryland. Dan yang ketiga adalah yang ini, pembiayaan hibah disertasi oleh pemerintah. Jadi kalau ada teman-teman, 2 video sebelumnya aku udah buatin, yang ini dan yang ini. Oke, kalau yang ketiga ini pembiayaan hibah disertasi atau tesis, teman-teman mau tahu, boleh komen di bawah, nanti aku buatin. Oke, segitu dulu semuanya.
untuk konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua dan bisa menjadi penyemangat untuk lebih semangat lagi ke depannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye good people.